Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Chandra Agustia. Saya anggota kelompok 2 nomor 12 angkatan 63 Latsar Kemenkumham 2021. Di sini saya akan menjelaskan learning journal saya bersama Bu Nimade Widyastuti yang telah mempelajari tentang manajemen ASN. Pegawai ASN sendiri adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan. Kemudian setelah diserai tugas negara lainnya dan pegawai ini digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian PNS sendiri merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu sehingga dapat diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Badan Kepegawaian. Sedangkan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Kemudian fungsi dan peran pegawai ASN. Yang pertama merupakan pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Peran kita sebagai pegawai ASN merupakan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang pastinya profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ada hak dan kewajiban ASN dalam bekerja. PNS ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama PNS dan PPPK. PNS memiliki hak seperti gaji, cuti, jaminan pensiun, perlindungan, pengembangan kompetensi. Dan PPPK juga sama memiliki hak yang hampir sama dengan PNS. Sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintahan, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, menyimpan rahasia jabatan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Dan kemudian nilai dasar ASN yang harus kita ketahui merupakan yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, kemudian setia mempertahankan pemerintahan, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, dan yang paling penting meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan kita di Indonesia ini. Kemudian ada kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang tahun 2014. Ada 12 poin di peraturan ini dan saya akan bacakan 2 saja. Yang pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, dan melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian asas penyelenggaraan manajemen ASN, yaitu adanya kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, kemudian yang terakhir kesejahteraan. ASN memiliki prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam bekerja agar kita semua memiliki integritas tinggi dan kinerja kita maksimal, sehingga kita mengabdi kepada Indonesia dengan rasa cinta dan senang, bukan hanya mengharapkan gaji, tapi dari ketulusan hati kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.